Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiandi Aulia Muhammad, NIM 16324300. Izin memperkenalkan diri, nama saya Derilo Albani Depanda Putra dengan NIM 163241008. Halo semua, perkenalkan nama aku Zakirania Zahra dengan NIM 163240084. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuel Partubisiagian dengan NIM 1632438. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Ziradenanta dengan NIM 163241120. Melihat bahwa banyaknya daerah dengan resapan air yang kurang, kami menemukan solusi yang sederhana dan efektif yang dapat mengurangi resiko terjadinya banjir di wilayah Desa Cikeruh, yakni dengan membuat lubang resapan biopori. Dengan adanya upaya ini diharapkan volume luapan air sungai dan genangan air hujan dapat teratasi dengan baik. Selain itu, kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta fungsi dari lubang resapan biopori. Kami juga melakukan edukasi seputar sampah apa saja sih yang dapat dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori. Oke, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan lubang resapan biopori dalam proyek ini. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menambah daerah resapan air tanah. Kami bertujuan untuk memperluas wilayah yang dapat menyerap air tanah dengan memanfaatkan lubang resapan biopori. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi masalah lingkungan yang timbul akibat terbatasnya daerah resapan air tanah di Desa Cikeruh, Kabupaten Jatinangor. Dengan menambah kapasitas resapan air tanah, kami berharap dapat meningkatkan kualitas lingkungan serta mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh berkurangnya area resapan tersebut. Lalu tujuan kedua yaitu mengurai sampah organik. Kami juga bertujuan untuk menggunakan lubang resapan biopor ini sebagai media yang efektif dalam mengurai sampah organik. Penempatan lubang resapan biopori di titik-titik strategis di Desa Cikeruh diharapkan dapat berfungsi sebagai solusi bagi pengelolaan sampah organik di desa tersebut. Dengan demikian, kami ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat tambahan berupa pengurangan pencemaran dan perbaikan kualitas tanah di sekitar lokasi penempatan. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Mungkin kalian bertanya, bagaimana sih cara membuat lubang resapan biopori? Di sini saya akan menjelaskan cara membuat lubang resapan biopori yang efektif menurut kami. Yang pertama, dimulai dari pemilihan lokasi. Pilihlah area dengan daya serap air yang tinggi, seperti misalnya taman atau daerah sekitar pepohonan. Pastikan lokasi tersebut bebas dari pipa atau instalasi lain di bawah tanah yang dapat mengganggu proses pembuatan. Pada tahap kedua, dilakukan pengeboran. Gunakan bor tanah atau alat penggali lainnya untuk membuat lubang vertikal dengan diameter 30 cm dan kedalaman hingga 1 meter. Lakukan pengeboran dengan hati-hati agar lubang terbentuk sesuai ukuran dan berfungsi optimal sebagai media resapan air. Pada tahap ketiga, dilakukan pemasangan pipa PVC. Masukkan pipa berdiameter 4 inci ke dalam lubang untuk menjaga bentuk dan mendukung proses resapan air. Kemudian, tempatkan pipa berdiameter 3 inci di dalam pipa yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi sistem. Pastikan pipa memiliki lubang-lubang kecil di sisi luar untuk mempermudah resapan air ke dalam tanah. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, lubang resapan biopori akan meningkatkan kapasitas penyerapan air dan memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan air dan lingkungan di area tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang alasan kenapa kami memiliki 2 pipa PVC di dalam lubang resapan biopori tersebut. Desain pipa PVC yang dirangkap dengan memanfaatkan 2 diameter berbeda memiliki beberapa alasan fungsional yang signifikan. Pipa dengan diameter yang lebih besar, yaitu diameter 4 inci, ditempatkan di luar sebagai bagian utama dari sistem resapan biopori. Fungsi utamanya adalah untuk berperan sebagai penahan agar tanah tidak masuk ke dalam lubang.
sehingga menjaga bentuk lubang tetap stabil dan efektif. Selain itu, pipa dengan diameter lebih besar berfungsi sebagai tempat penampungan utama untuk air yang kemudian akan meresap secara perlahan melalui celah-celah kecil yang terdapat di sepanjang sisi pipa ke dalam tanah di sekelilingnya. Di dalam pipa yang lebih besar, diletakkan pipa dengan diameter lebih kecil, yaitu diameter 3 inci. Pipa yang lebih kecil ini memiliki peran penting dalam sistem resapan biopori, yaitu sebagai tempat penampungan sampah organik. Dengan menempatkan pipa kecil di dalam pipa besar, sampah organik dapat dikumpulkan dengan rapi, mencegah tersebar atau tercecer keluar lubang. Selain itu, desain ini juga memudahkan proses pengambilan kompos yang dihasilkan dari sampah organik tersebut. Dengan cara ini, sistem biopori tidak hanya meningkatkan kapasitas resapan air, tetapi juga berfungsi sebagai metode pengelolaan sampah organik yang efektif, sehingga memberikan manfaat ganda bagi pengelolaan lingkungan dan kualitas tanah di area sekitar. Langkah-langkah perakitan dari water level sensor adalah dengan pemasangan GSN SR0 T4 atau water sensor level yang waterproof ke dalam microcontroller atau Arduino Uno. Pertama, pasangkan dulu GSN SR0 T4-nya kepada VCC, kemudian di VCC ke sensor pin 5V Arduino. Kemudian sambungkan ground ke sensor pin ground Arduino. Lalu yang terakhir, sambungkan trig ke pin D7 dan echo ke pin digital D6 di Arduino-nya. Lalu untuk penentu atau display dari distance atau hasil read yang dibaca oleh sensor, kita gunakan LCD 2x16 dengan bahasa atau library-nya 12C. Langkah-langkahnya adalah sambungkan VCC LCD ke pin 5V Arduino, lalu sambungkan ground LCD-nya ke ground Arduino. Terakhir, sambungkan pin SDA LCD-nya ke pin A4 di Arduino dan SCL ke pin A5 di Arduino. Kemudian selanjutnya kita tinggal tulis kode atau program yang akan menjembatani dari microcontroller ke dalam LCD. Berikut kodenya bisa kita tulis seperti ini. Kemudian setelah semua rangkaian sirkuit atau microcontroller dengan water level sensor sudah terpasang dan kabelisasinya sudah diatur dengan baik, selanjutnya kita hubungkan antara Arduino dan water level tersebut ke dalam atau disatukan dengan pipa PVC yang sudah kita rakit. Caranya kita letakkan water level sensor secara terbalik menghadap ke bawah dengan tujuan kita akan nanti mengukur program dari Arduino-nya dengan cara 1 meter panjang dari pipa kita kurangi dengan hasil pembacaan yang sudah atau hasil jarak yang dibaca oleh water level sensor. Jadi programnya adalah 1 meter dikurangi distance atau pembacaan dari water level sensor untuk mendapatkan ketinggian air yang terdapat di dalam pipa. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa Arduino yang kita buat, walaupun sudah terbungkus oleh enclosure atau penutup, kita harus lapisi dengan tujuan bahwa walaupun sudah terlindungi, kita juga memastikan bahwa memang Arduino itu aman dari air supaya komponen elektroniknya tidak rusak, begitu. Setelah pemasangan lubang resapan biopori selesai, masukkan sampah organik ke dalam lubang resapan biopori atau yang biasa kita sebut dengan LRB. Dengan memasukkan sampah organik ke dalam LRB akan memancing binatang seperti semut, cacing, atau hewan lainnya untuk masuk dan membuat terowongan-terowongan biopori di dalam tanah. Sehingga saat hujan turun, air yang mengenang dapat langsung masuk ke dalam LRB dengan cepat dan meresap ke dalam tanah. Di dalam LRB, hewan yang ada di dalam tanah akan membantu proses dekomposisi sampah sehingga sampah organik di dalam lubang dapat berubah menjadi kompos, dan kompos itulah yang biasa kita gunakan sebagai pupuk kompos.
Adanya proyek ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah Desa Cikeruh. Dengan dibuatnya lubang resapan biopori, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mencegah resiko terjadinya banjir. Salah satu penyebab terjadinya banjir di Desa Cikeruh adalah kurangnya daerah resapan air. Nah, adanya lubang biopori ini dapat menambah jumlah daerah resapan air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, tempat pembuangan sampah organik. Penumpukan sampah, baik organik maupun anorganik, dapat diatasi dengan cara memilah kedua sampah tersebut. Sampah organik dapat dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori, kemudian terurai melalui proses dekomposisi alami dalam lubang biopori. Yang ketiga, edukasi pemilahan sampah organik. Pemilahan sampah merupakan salah satu faktor penting dalam pengadaan lubang resapan biopori. Klasifikasi sampah harus dilakukan agar lubang resapan biopori dapat beroperasi secara efektif. Pembuatan lubang resapan biopori juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan membuat lubang resapan biopori, mencerminkan rasa syukur dan tanggung jawab manusia kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah menciptakan lingkungan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menciptakan lubang resapan biopori, berarti kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni bagi seluruh masyarakat. Dan dengan membuat lubang resapan biopori dapat mengurangi banjir yang seringkali mengganggu kesejahteraan masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan membuat lubang resapan biopori tentunya akan melibatkan banyak orang yang akan membutuhkan gotong royong dan kerjasama. Oleh karena itu, akan menciptakan rasa persatuan karena semua individu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembuatan lubang resapan biopori tentunya akan melibatkan pihak-pihak berwenang, warga, dan juga pelaksana kegiatan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi di mana keputusan dibuat melalui permusyawaratan yang bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan membuat lubang resapan biopori akan mengurangi potensi banjir, di mana setiap individu berhak mendapatkan kualitas hidup yang baik dengan lingkungan yang nyaman dan layak untuk ditinggali. Dalam pelaksanaan pembuatan lubang resapan biopori, tentunya kami akan dibantu oleh masyarakat sekitar. Lalu setelahnya, kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara merawat dan juga sampah organik mana saja yang bisa dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori. Sehingga diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan lubang resapan biopori dan juga dapat mengurangi potensi banjir di Desa Cikeruh. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.